Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zikri, BP 1510842024. Terima kasih kepada pembimbing dan penguji yang telah menyiapkan waktunya untuk ujian proposal saya ini. Baiklah, tidak panjang, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 47 Permen KP 2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan di Kota Pariaman. Dengan latar belakang itu, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki 2/3 dari wilayahnya berupa lautan. Untuk melindungi sumber kekayaan alam yang terkandung di Indonesia adalah kewajiban negara dan tugas negara. Hal ini tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu pasal 33 ayat 3 amandemen keempat yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam beberapa dekade ini terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang, atau bisa jadi akibat dari bencana alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial di wilayah pesisir atau dampak kegiatan lainnya di hulu wilayah pesisir yang ada sering menimbulkan kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan perundang-undangannya yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Sementara itu, kesadaran nilai strategis dari pengelolaan sumber wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. Kesadaran pentingnya untuk melindungi sumber daya hayati di Indonesia diwujudkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yaitu undang-undang ini menyatakan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan nilai keanekaragaman hayati ikan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat membentuk UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yaitu di dalamnya tercakup KKPD Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Agam, Pasaman Barat, dan Mentawai. KKPD di pesisir selatan merupakan kawasan konservasi yang terluas di Sumatera Barat. Namun hanya di Kota Pariaman yang banyak dikunjungi oleh masyarakat sebagai kawasan konservasi. Konservasi perairan daerah di Kota Pariaman merupakan destinasi wisata yang menerapkan konsep ekowisata. Ekowisata adalah satu kegiatan yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek sosial ekonomi, dan aspek pembelajaran dan pendidikan. Kawasan ekowisata Penangkaran Penyu di Kota Pariaman merupakan sebuah tempat yang dapat menaungi kegiatan konservasi serta kegiatan pendidikan. Fungsi ekowisata ini dapat ditekankan menjadi 3, yaitu fungsi wisata, fungsi pendidikan, dan fungsi konservasi. Fungsi wisata diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk menikmati kawasan konservasi. Fungsi pendidikan bertujuan memberikan informasi kepada wisatawan yang datang mengenai pentingnya menjaga kelangsungan hidup penyu dan cara menjaga juga melestarikan habitat hidup penyu. Fungsi konservasi adalah fungsi yang di dalamnya terdapat aktivitas yang dapat menjaga kelangsungan hidup dan mengembangbiakkan penyu demi meningkatkan jumlah populasi penyu. Penyu merupakan salah satu jenis biota laut yang harus dilindungi. Kegiatan penangkaran telur penyu dilakukan sebagai bentuk percontoh nyata dan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang upaya pelestarian penyu dan menjaga keseimbangan ekosistem perairan untuk pemanfaatan berkelanjutan terhadap sumber daya perikanan dan kelautan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Permen KP 2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan, KKPD Pariaman dapat dijadikan sebagai tempat kegiatan pariwisata alam perairan, kegiatan penelitian dan pendidikan. Hal ini dapat dilihat
dari banyaknya pengunjung yang datang ke lokasi KKPD Pariaman. Pengunjung yang melakukan rekreasi wisata dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di lokasi KKPD Pariaman. Pengunjung pun akan diberikan edukasi tentang pentingnya untuk menjaga kelestarian penyu. KKPD Pariaman memberikan edukasi kepada tamu kunjungan dengan maksud tujuan pentingnya menjaga dan melestarikan hewan langka dan dilindungi agar masyarakat paham tentang kondisi hewan langka dan dilindungi serta ikut berpartisipasi dalam pelestariannya. Penangkaran penyu yang ada di KKPD Pariaman sudah dijadikan sebagai pusat edukasi penyu bagi sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Barat, baik itu TK, SD, SMP maupun SMA. Sebagai tempat edukasi, KKPD Pariaman memberikan edukasi terutama dalam pengenalan hewan yang dilindungi. Edukasi yang diberikan berkaitan dengan pentingnya menjaga dan melestarikan hewan langka dan dilindungi agar masyarakat paham tentang kondisi hewan dan dilindungi serta berpartisipasi dalam pelestariannya. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan tadi, terdapat itu rumusan masalah itu bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 47 Permen KP 2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan di Kota Pariaman. Di mana maksud tujuan penelitian itu menjelaskan bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 47 Permen KP 2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan di Kota Pariaman. Manfaat penelitiannya itu terbagi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu untuk mengembangkan di keilmuan administrasi publik karena terdapat kajian-kajian administrasi publik dalam konsentrasi kebijakan publik. Manfaat praktis diharapkan mampu memberikan masukan acuan yang menjadi sumbangan pikiran bagi instansi tersebut. Studi penelitian relevan yang saya pergunakan dalam penelitian saya itu ada dua. Yang pertama itu Kiki Syafdi Bustama pada tahun 2016 yang berjudul Implementasi Kebijakan Konservasi Penyu dalam Melestarikan Habitat Penyu. Studi pada kawasan konservasi laut daerah di Pekan Muara Tambulih, Kecamatan Gambor, Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Yang keduanya itu Wery Hilsa pada tahun 2015 yang berjudul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di Sumatera Barat dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang saya gunakan dalam penelitian saya yaitu teori Edward III, di mana terdapat 4 variabel. Yang pertama, komunikasi yang berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik dan sikap tanggapan dari pihak yang terlibat. Yang keduanya itu sumber daya yang merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan. Yang ketiga yaitu disposisi. Dalam implementasi kebijakan ini diartikan sebagai sikap, kecenderungan, keinginan, dan kesepakatan para implementer untuk melaksanakan kebijakan. Yang keempat itu birokrasi, merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana dari kebijakan. Skema pemikiran dalam penelitian saya ini itu berangkat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 47 Permen KP 2016 tentang pemanfaatan kawasan perairan di Kota Pariaman. Itu bagaimana kita akan melihat bagaimana cara mengimplementasikan dari peraturan ini berdasarkan dengan teori yang saya gunakan, yaitu teori Edward III yang dimana terdapat 4 variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Definisi konsep itu implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Kawasan konservasi adalah luas lahan daratan atau lautan terutama yang diperuntukkan untuk perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang terhubung
dengan budaya dan dikelola melalui penerapan hukum atau dengan cara efektif lainnya. Definisi operasional dalam penelitian saya itu dengan menggunakan teori Edward III dengan 4 variabel, yaitu variabel pertama komunikasi, yang dimana terdapat beberapa indikator, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Variabel kedua itu sumber daya, dimana indikatornya staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Variabel ketiga itu disposisi dengan indikator pengangkatan birokrat dan insentif. Variabel keempatnya itu struktur birokrasi dengan indikator standar operasional dan fragmentasi. Metode penelitian yang saya dalam penelitian ini itu pendekatan dan desain penelitian dalam penelitian saya itu metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya itu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan informan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Selanjutnya adalah peranan peneliti, itu dimana peneliti menjadi instrumen utama dalam penelitian tersebut. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu lembaga UPTD, konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Sumatera Barat. Teknik analisis datanya itu dengan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini itu dengan teknik triangulasi sumber. Sekianlah presentasi dari proposal saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.